Oke, sekarang kita akan coba untuk menggambar rumah menggunakan ini ya, SketchUp. Saya gunakan yang versi 8 karena lebih ringan. Nah, sebelumnya ini untuk ukurannya ini masih dalam satuan meter. Jadi kita harus rubah ke sentimeter karena bagi saya lebih mudah untuk misalnya ada yang koma-koma. Jadi untuk lebih presisi lagi berapa sebetulnya luas bentangan bidang yang kita dapat. Kaitan nanti dengan lebar tembok dan lain-lain. Nah, untuk angka desimalnya ini kita bulatkan saja. Karena untuk 0,0 sekian itu biasanya nanti di lapangan pun akan tidak sesuai ya. Oke, jadi pertama kita buat garis sembarang saja. Nah, di sini kalau saya biasanya menggambar itu menggunakan jalan. Nah, jalan yang lebar jalannya itu adalah 6 meter atau 3 meter karena sebelah ya. Ini menyesuaikan saja. Lalu nanti ada saluran irigasi atau got. Lebarnya biasanya 50 cm. Nah, karena kita buat rumah ini dengan panjang 10 meter, maka di sini kita ketik 1000. Jadi 1 meter itu kan 100 cm. Maka 10 meter adalah 1000 cm. Nah, untuk lebarnya 600 atau 6 meter. Nah, jadi langsung klik ini rectangle, klik di titik awal dan di akhir. Jadi tarik diagonal dari ujung sini ke sini. Ini juga sama, tarik lagi saja. Untuk jalan juga sama, tarik lagi. Nah, untuk jalan itu biasanya menggunakan material aspal atau konblok, yaitu yang mana saja. Nah, ini juga sama. Untuk tanah ya sekira kita buat sama aja dulu. Untuk got mungkin sini ya, menggunakan batako. Setelah itu karena kita perlu gotnya ini, maka kita ambil yang ini, offsetnya misalnya tebal dinding gotnya itu adalah 10 cm atau mungkin 12 cm karena kita gunakan bata merah atau batako. Nah, setelah itu kita naikkan 15 cm untuk jalan, begitu pula dengan got dan lahan yang akan dibangun. Jadi untuk mempermudah, awal saya akan buat ukurannya dulu. Di sini 1000 berarti 10 meter. Nah, seperti ini. Untuk penanda bahwa ini got, kita tarik lagi 30 cm dan ini juga 30 cm. Ini 30 cm juga, sama dengan sisi ini juga. Nah, dengan begini kita dapat lahan dengan luasan 6 kali 10. 6 kali 10. Nah, ini masih datar dengan jalan. Idealnya untuk rumah itu adalah lebih tinggi daripada jalan, minimal 15 cm. Nah, sebelumnya kita tandain dulu bahwa ini adalah irigasi. Maka ini akan saya naikkan sebanyak 30 cm. Nah, di sini untuk lebar dinding yang akan kita gunakan
kita menggunakan dinding hebel ya, hebel 7,5 cm. Nah, asumsi dengan acian itu adalah 12 cm, maka kita klik 12. Nah, jadi untuk ini kita akan bagi dua bidangan ini. Yang di sini nanti di area ini ada ukuran. Nah, ini 288, kita ambil 6 berarti 282. Dan kesininya kita berikan 12 cm tuh, maka jadi seperti ini. Dan untuk carport ideal itu 5 meter sebetulnya, cuma karena lahan terbatas 10 meter, maka carportnya 4,5 meter aja. 4,5 meter itu cukup untuk mobil seperti Avanza ya. Tapi kalau expander sih lebih, karena dia 4,7 sekian. Jadi carportnya harus 5 meter. Oke. Lalu di sini umumnya 1 meter, 12, dan ini 12, 150, 12, 150, 12 lagi. Jadi ini kita buat 2 kamar tidur ya, 112. Oke. Ini kamar mandi dan ini kamar tidur juga. Nah, di sini carport. Nah, biasanya ini taman ya. Gitu. Ya. Nah, karena carport ini harus level, maka saya turunkan 15 cm atau 10 cm. Untuk tamannya juga diturunkan 5 cm. Jadi di sini ada pintu masuk, satu, dan sini juga. Sini juga ya, 70. Oke, ini pintu masuk, pintu masuk, pintu masuk, pintu masuk. Ini 60 cm aja atau 90. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita hapus garis pembantu. Jadi garis pembantu tadi itu berfungsi untuk membantu kita dalam menggambar ya, agar simetris dan siku. Oke, jadi untuk
taman kita berikan warna vegetasi hijau. Lalu untuk carport standar, di sini ada pilihan tile dan macam-macam ya. Ada carpet, ada brick, ada color, ada fencing, ada ground cover. Ground cover itu seperti ini, batu-batu. Ini contohnya, kalau ini adalah tanah humus, yang ini batu gitu ya. Mungkin ini carport seperti ini aja. Untuk kamar mandi dan lain-lainnya saya akan buat sama. Ini kasih warna putih ya. Ini lantai keramik standar ya, lantai keramik standar yang 30x30 itu. Oke, sudah seperti ini. 60x10, 6x10 meter. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk luasannya ini 438 bersihnya. Untuk ruang tamu ini 4 meter, dan untuk area dapur dan service area ini 1,5 meter. Untuk kamar 2,5 meter. Yang ini 1,5 meter kamar mandi, jadi kamarnya adalah 2,5 meter. Karena memang bangunan ini adalah 6x10 atau tipe-tipe rumah subsidi ya. Biasanya hanya satu kamar yang ini tidak ada, dan temboknya ini biasanya sejajar dengan ini, kira-kira seperti ini. Nah, biasanya ini sejajar dengan ini, hanya ini dan ini saja. Untuk ini dan ini biasanya tidak ada gitu. Oke, itu dia untuk rumah standar ya. Jadi untuk temboknya kita tinggal naikkan misalnya 350 cm. Ini sama, ini sama, ini juga sama, ini juga sama. Nah, ini kita turunkan lagi 355. Mungkin ini kita beri 30 cm aja. Oke, ini kita buat gawangan untuk pintu lagi. Nah, untuk pintu standar atau pada umumnya itu adalah 220 cm. Namun di sini saya ingin membuatnya jadi 250 cm aja. Kalau untuk kamar mandi, karena dia PVC ya, kita ukuran pada umumnya itu adalah 195 atau 2 meter. Itu pintu yang PVC yang bagus, misalnya lebih mahal. Kalau yang 150 sampai 250 ribu itu umumnya PVC yang
tingginya 195. Nah, setelah ini kita tinggal langsung membuat jendelanya. Misalnya di sini 90 atau 80, lebar jendela adalah 50 cm. Dari sini jendelanya 2 meter atau 180 cm biasanya. Ini dari sini 100, nanti kita samakan aja 100. Di sini 30, lebar jendelanya 50 dan tingginya 180 cm. Nah, ini kurang lebih bentuk kasarnya seperti ini. Di sini juga sama 130, 50, 180. Atau untuk kamar itu sebetulnya 120 atau 160 cm itu udah cukup ya. Itu. Nah, ini 250. Di sini kita beri 88 cm. Untuk jendelanya juga sama 50 cm. 50 cm 30, ketemu lagi 50 cm, tingginya sama 180. Atau mungkin 120 aja, berarti kita tarik ini sekitar 60 cm. Oke, sudah seperti ini. Nah, di sini kita buat hiasan agar rumah ini terlihat lebih manis ya. Di sini kita bisa gunakan batu atau cat juga bisa. Misalnya catnya berwarna coklat karena rumah kecil dan dia umumnya hemat material. Delapan belas ke sini 30. Nah, ini juga kita akan samakan. Tinggal ambil, tempel, dan sesuaikan lebarnya. Gitu. Atau mungkin untuk lebih manis, kita bisa buat 10 cm, ininya 2 cm, kita buat ini arc. Jadi arc ini nanti dia akan membentuk sebuah cekungan
gitu. Misalnya kita samakan terus 9, mungkin 12 nih ya, 11 aja. Nah ini kita tarik ke bawah 360. Ini sebagai tali air juga ya, dan memberikan kesan bahwa rumah itu terlihat lebih tinggi dengan garis-garis vertikal seperti ini. Nah untuk pewarnaan nanti bisa dibuat abu-abu agar lebih manis. Jadi sebetulnya tidak perlu material yang mahal, cukup dengan permainan tarikan garis dan warna aja, maka rumah itu terlihat lebih bagus. Untuk yang ini pun kita bisa terapkan hal yang sama, 10 cm, di sininya 2 cm. Kita ambil arc lagi, ratakan, lalu copy. Ini X 4 kali atau X 3 kali. Nah ini karena kita harus membuat satu-satu memang, tapi ya ini bukan pekerjaan yang menyita waktu terlalu lama ya. Kalau misalnya nanti tukang biasanya bisa menggunakan paralon 1,5 inci untuk gosokannya atau cetakannya, seperti itu. Ya sudah jadi, lalu kita hapus atau buang garis putus-putus ini bisa dengan menekan tombol ini satu persatu, atau dengan edit delete guides, hilang. Seperti ini tampilan awalnya. Nah kita tinggal memilih warna cat, atau apakah putih atau mungkin pink, tapi pink nggak banget kayaknya ya, dia kurang manis. Mungkin untuk interior kamar atau ruang keluarga boleh lah. Kalau untuk eksterior sepertinya kurang cocok. Atau mungkin warna kuning. Tapi memang untuk pemilihan ornamen coklat itu akan lebih manis ketika kita pilih warna putih seperti ini gitu. Nah nanti di sini ada pasat juga atau topi dari beton ya, mungkin tebalnya 10 cm cukup, karena fungsinya hanya untuk penahan air saja. Atau mungkin mau diperluas 30 cm atau 60 cm juga bisa, dia menyatu sampai ke sini. Nah jadi untuk ini mungkin kita bisa majukan lagi, tapi untuk developer ini cukup agak merugikan ya, karena banyak material tambahan seperti hebel dan lain-lain gitu. Jadi nanti tinggal di sini menggunakan lampu outbow ini 282141. Kita bisa buat lampunya sekarang. Mungkin di sini 50 cm. Kita gunakan ini 4 cm.
sekitar mungkin berapa, 10 cm aja. Kita gunakan arc lagi 0,5. Di sini kita buat 9. Nah, biasanya lampu ini berwarna hitam gitu, atau mungkin coklat juga ya, supaya senada dengan itunya, apa namanya, hiasan yang tadi gitu. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Untuk kaca sebetulnya ada pemilihan warna kaca di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk lampu luar, untuk LED 5 watt aja cukup. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Rumah sederhana 6x10. Ini kita belum masuk ke struktur dan lain-lainnya. Nah, biasanya untuk struktur ini, untuk mutu kolomnya tidak perlu terlalu tinggi, karena atap yang digunakan pun umumnya adalah baja ringan dan seng gelombang atau seng berpasir, yang mana daya bebannya tidak seberat material seperti dulu, kecuali jika memang untuk bangunan 2 lantai, maka pondasi atau pembesian dan backcastingnya itu harus lebih kuat. Ini sudah jadi, tinggal kita buat atap dan model kusen. Jadi untuk dari dalam seperti ini. Nanti di sini bisa, ini kan 70 cm. Jadi dari sini nanti bisa dibuat semacam sekat gitu, atau mungkin mau diteruskan temboknya seperti ini ya, ini tidak masalah, tapi cukup merepotkan nanti kalau misalnya mau ngeluarin kasur. Misalnya ada anak kecil masih suka ngompol gitu ya, mau jemur kasur. Kalau polanya seperti ini kan jaraknya 80 atau 70 cm. Kalau misalnya kita buat 80, nanti agak cukup sulit untuk mengeluarkan kasur. Jadi mendingan nggak usah pakai tembok, kita gunakan partisi separator aja yang fleksibel gitu. Oke, cukup sekian dulu untuk penjelasan cara sederhana membuat gambar rumah ya. Ini sebetulnya untuk iseng-iseng aja, kalau misalnya mau coba-coba. Dan saya bukan arsitek, saya juga belajar, namun dari pengalaman desain seperti ini pun cukup membantu, minimal menyampaikan maksud kita kepada tukang bangunan seperti itu. Oke, thank you for watching.